Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam Light of Revival. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita dan Tuhan masih memberikan dorongan bagi kita untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita sambut undangan Tuhan itu. Mari kita duduk menundukkan diri, hati pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bacaan pada hari ini saya ambil dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Alat yang sederhana. Saudara-saudara sekalian, bacaan kita pada hari ini merupakan satu bacaan dari teks yang pendek sekali karena hanya satu ayat. Bacaan ini menceritakan tentang seorang hakim yang mungkin bagi kita semua ini nama yang kurang populer. Ketika kita berbicara tentang hakim-hakim yang memerintah Israel pada waktu itu, mungkin memori kita akan terarah pada Hakim Gideon, Hakim Simpson, atau Hakim Samuel. Tiga tokoh besar yang mewarnai hakim-hakim pada masa itu yang memerintah Israel. Tapi di antara setiap hakim yang Tuhan bangkitkan bagi orang Israel, ada hakim-hakim tertentu yang diceritakan hanya singkat atau sambil lalu oleh penulis kitab Hakim-Hakim. Salah satunya adalah Hakim Samgar yang baru saja kita baca ini. Kalau kita membandingkan penceritaan Hakim Samgar ini dengan hakim-hakim yang lain, kita bisa lihat bahwa Hakim Samgar diceritakan setelah Hakim Ehud. Dan setelah Hakim Samgar ini diceritakan lagi hakim yang lain, yaitu Hakim Deborah. Kita membandingkan teksnya, maka kita akan melihat bahwa di antara tiga hakim ini, Hakim Samgar hanya diceritakan secara singkat dan sambil lalu. Penulis Hakim-Hakim hanya menyebutkan bahwa Samgar ini identitasnya sebagai bin Anat. Dia menewaskan orang Filistin. Alat yang dia pakai untuk menewaskan orang Filistin adalah tongkat penghalau lembu. Dan banyaknya orang Filistin yang dia tewaskan, 600 orang banyaknya. Dan dengan cara itulah dia menyelamatkan orang Israel. Apa yang bisa kita pelajari dari teks yang sangat singkat ini? Saudara-saudari sekalian, kita harus mengingat bahwa hakim pada waktu itu adalah seorang tokoh, seorang figur yang diangkat oleh Allah untuk menyelamatkan orang Israel. Mereka terjebak dalam penyembahan berhala, terjebak dalam dosa-dosa yang menyakiti hati Allah, dan kemudian Allah mendatangkan malapetaka bagi mereka. Ketika mereka sudah berada dalam keadaan yang begitu sulit, lalu mereka berteriak kepada Allah, dan Allah kemudian mengirimkan seseorang, membangkitkan seseorang untuk membebaskan mereka. Samgar adalah salah satu dari sedemikian banyak orang yang dibangkitkan oleh Allah untuk menyelamatkan orang Israel. Pada faktanya sebenarnya apa yang Samgar lakukan ini tidak punya dampak yang terlalu besar bagi Israel. Sebab kalau kita mau perhatikan di dalam hakim-hakim yang lain, ada tulisan dalam kitab hakim-hakim yang lain yang menyinggung secara singkat tentang Samgar. Misalnya di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-6 disebutkan, dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ini berarti ketika Hakim Samgar bangkit menjadi hakim Israel, ketika dia menyelamatkan orang Israel, hasilnya bukan satu hasil yang punya dampak yang besar. Kita bisa katakan hasilnya mungkin hanya bersifat lokal atau hanya berlaku untuk di tempat tertentu saja. Tapi meskipun hanya berlaku secara lokal, dia tetap dipandang sebagai hakim
bagi Israel, hakim yang dibangkitkan oleh Allah. Hakim Samgar memang bukan seorang hakim yang populer, hakim yang terkenal. Tapi kalau kita membandingkan prestasinya, tidak kalah jauh juga dari prestasi Hakim Simson. Kita tahu Hakim Simson punya kekuatan yang luar biasa, tapi di sini Samgar disebutkan bahwa dia menewaskan 600 orang banyaknya dan dia menyelamatkan orang Israel. Kalau kita mau periksa Hakim Simson di dalam catatannya, pada akhir hidupnya dia menewaskan banyak orang, tapi apakah disebutkan dia menyelamatkan orang Israel? Kita tidak tahu. Hanya catatan dalam teks ini mengenai Hakim Samgar disebutkan ia menyelamatkan orang Israel. Kita juga memperhatikan bahwa ketika kita melihat kisah Hakim Samgar ini, mari kita jangan memperhatikan bukan dari dampaknya, bukan dari prestasinya untuk kita banding-bandingkan dengan Simson, sebab itu hanya spekulasi sifatnya. Tetapi mari kita perhatikan sesuai penekanan yang dimaksudkan oleh penulis. Penulis di sini ingin menekankan alat yang dipakai oleh Samgar dan banyaknya orang yang ditewaskan oleh Hakim Samgar. Alatnya tongkat penghalau lembu. Jumlah yang ditewaskan 600 orang. Di sini teks ini menunjukkan bahwa Samgar dengan berbekal senjata tongkat penghalau lembu, dia bisa menewaskan sedemikian banyak orang. Tongkat penghalau lembu hanya sebuah tongkat biasa yang digunakan untuk menghalau lembu, mungkin untuk membajak. Dan kalau kita berpikir tentang alat untuk membajak, itu bukan sebuah alat yang cocok atau terlalu hebat, terlalu diperhitungkan sebagai alat perang, meskipun itu bisa digunakan. Artinya bahwa dengan alat yang begitu sederhana, Samgar berhasil untuk melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai hakim yang dipilih oleh Tuhan. Di sini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa Allah bisa memakai seorang yang begitu sederhana dengan alat yang sederhana untuk menghasilkan satu pekerjaan yang kita bisa katakan luar biasa. Relevansinya bagi kehidupan kita saat ini sebenarnya adalah kita tidak usah berpikir tentang siapa kita, latar belakang kita apa yang kita miliki. Yang kita perlu pikirkan adalah apakah Allah menyertai saya atau tidak. Apakah ada tugas yang dipercayakan Allah untuk saya atau tidak? Jikalau Allah menyertai saya, jikalau ada tugas yang dipercayakan oleh Allah untuk masing-masing kita pribadi, maka lakukanlah. Sebab sebagaimana Allah menyertai Samgar dengan alat yang begitu sederhana, kita katakan seperti itu. Demikian juga Allah bisa menggunakan kita dengan berbagai kemampuan-kemampuan yang sederhana, fasilitas yang sederhana, untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Pelajaran itu biarlah kita tanamkan dalam diri kita pada hari ini untuk mengawali hari kita melangkah ke depan. Apapun yang kita punyai, latar belakang apapun kita, kalau Allah memanggil kita, kalau Allah memberikan sebuah tugas tanggung jawab kepada kita, seminim apapun fasilitasnya, sekecil apapun mungkin kita pikirkan segala resource atau segala sumber daya yang kita punyai, sekecil apapun kemampuan kita, mungkin kita pikir demikian, lakukanlah. Sebab Allah dapat menggunakan itu untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Mari kita renungkan itu dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang Bapa berikan untuk kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam kami melakukan tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami, supaya kami
tidak menilai dari sumber daya yang kami punya, fasilitas apapun yang kami punya. Dan kemudian kami merasa pesimis untuk menjalankan tugas itu. Tapi biarlah kami melihat kepada Dia yang memanggil, yaitu Engkau Allah yang Maha Kuasa. Supaya dengan begitu, Engkaulah menjadi harapan dan kekuatan kami dalam melakukan tugas tanggung jawab itu. Jikalau Engkau mendapati ada di antara kami yang telah mundur, atau telah pesimis, telah putus asa karena minimnya alat, karena minimnya segala sesuatu untuk mencapai atau mengerjakan tugas yang Kau berikan, ampuni kami dan Tuhan tolong berikan lagi semangat kepada kami berdasarkan firman Tuhan ini. Ampuni dosa salah kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun langkah kita sekalian. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.